Balik lagi di Bincang-Bincang Eten nih, segmen podcast dari Eten Studio. Nah kali ini gue kedatangan tamu teman SMP gue, cuma dia pindah sekolah nih. Terus gue dipertemukan lagi karena dia ini sekarang temenan sama Irza. Walaupun emang maksudnya lu juga lebih dulu teman sama Irza kan daripada sama gue. Karena lu satu komplek kan sama Irza. Nah kalau misalnya yang lupa Irza tuh siapa? Irza tuh kalau misalnya kalian belum nonton bincang-bincang Eten sebelumnya, gue ngobrol sama Irza tuh karena ngobrolin football podcastnya dia sama anak-anak Eten Studio juga. Nah, Puy, sekarang hari ini kita ngobrol-ngobrol nih, Puy. Bertemu lagi nih. Benar. Gimana kabar lu, Puy? Baik ya? Baik gua, alhamdulillah baik ya. Gimana nih aktivitas sekarang ngapain nih? Pandemi gini terganggu gak? Kagak sih untungnya. Untungnya enggak ya? Karena emang gua nggak ngapa-ngapain kan. Nggak ngapa-ngapain. Tiap tahun sama aja sebenarnya. Oh, tiap tahun sama aja ya. Paling ya yang rumit-rumit kayak rebahan lah ya. Rebahan itu kan butuh effort kan. Butuh effort. Gimana lagi ya? Nonton TV itu kan effort banget tuh. Iya. Harus bimbel dulu tuh kalau nonton TV ya. Harus ada ini sertifikat. Iya. Susah. Anjing nonton TV ada sertifikat sih. Gokil. Nah, Boy, sekarang kita pengen ngobrolin apa nih di Eten Studio ini? Lu mau ngobrolin apa nih? Bebas nih gue nih. Kira-kira enaknya apa nih? Yang lagi happening aja. Lagi happening? Yang ringan-ringan lah. Yang ringan-ringan ya? Politik Amerika ringan banget kan. Ringan. Politik Amerika ringan, boleh. Oke. Nah kalau misalnya emang lu mau ngobrolin yang happening, bener banget tuh. Politik Amerika kan kemarin happening banget. Itu setiap orang mungkin mendadak tahu lah tentang politik Amerika kayak gitu. Mendadak warga Los Angeles. Iya. Mendadak warga Nevada. Iya. Kayak merek baju. Iya, padahal mau Bekasi dulu. Iya, benar. Nah, ngomongin politik Amerika nih, Boy. Pendapat lu tentang politik Amerika kemarin kayak gimana tuh antara Biden dan Trump? Menurut gue sih emang kemenangan Biden emang udah diantisipasi, emang udah setidaknya udah pasti lah hitungannya dengan orang banyak banget yang anti Trump kan istilahnya. Jadi emang kemenangan dia emang udah pasti diprediksi sih. Bedanya emang berapa angka sempit atau enggaknya. Gitu sih. Terus emang maksudnya kemarin tuh juga sengit kan misalnya antara Trump sama Biden. Ya jumlah electoral votes-nya aja walaupun emang jauh, cuma popular votes-nya tuh Trump tuh juga sengit, maksudnya beda tipis sama Biden setahu gue, seingat sesotai gue nih, beda 1.000 apa 2.000 atau sejuta atau 2 juta gitu, pokoknya gue lupa deh, pokoknya intinya gitu. Nah, lu antara Biden dan Trump, kemarin tuh lu pegang siapa kira-kira? Gue sebenarnya netral, tapi kalau gue condong ke Biden emang. Oh, lu condong ke Biden, karena ya itu tadi, emang siapa sih yang mau punya presiden macam Trump kan? Ya istilahnya kan dengan banyak kontroversi dia, aneh-aneh, itu emang condong ke Biden. Walaupun belum terbukti nih Biden kayak gimana, istilahnya kan ada perubahan lah, diharapin itu kan. Benar, ada perubahan. Kan tadi lu juga sempat ngomong kayak, siapa sih yang mau punya presiden kayak Trump gitu? Emang Trump di mata lu seperti apa sih, Bin? Kalau boleh tahu nih? Ya menurut gua dia sih sebenarnya emang apa adanya sih, itu harus diakuin. Maksud gua, balik lagi menurut gua yang dukung Biden nih bukan 100% pure dukung Biden kan. Emang setuju. Dia emang dia anti Trump aja. Tapi yang dukung Trump nih emang bener-bener ketarik nih sama omongan dia nih menurut gua. Emang bener-bener pro Trump banget. Menurut gua emang ya dengan kontroversi dia kan, tapi emang hebatnya dia cara ngomongnya sih, cara untuk narik masanya tuh harus diakuin. Benar, setuju gua. Karena emang si Trump kan dia juga bisa dibilang entertainer kan, maksudnya dia pernah jadi MC, presenter gitu-gitu, masuk Home Alone. Dan terus Trump tuh bagi gue ya waktu maksudnya terlepas dari kontroversi dia, menurut gue Trump tuh orang paling jago negosiasi di dunia. Itu nomor satu menurut gue, udah nggak ada lawan Trump menurut gue soal negosiasi dan apapun itu jago deh. Emang bacotnya parah tuh orang, makanya orang-orang yang tadi lu bilang bener tuh, tertarik tuh sama omongannya si Trump. Dia aja nggak gentar-gentar kan ketemu sama Kim Jong Un apa dia berani tuh untuk kayak gitu kan. Benar. Emang si Trump tuh apa ya, kalau di mata gue nih, sesotonya gue lagi nih, ini kan politik sotoy aja ya kan, sotoyan aja, orang-orang yang awam politik ngobrolin politik. Sesotonya gue, Trump tuh orang yang ini, kalau misalnya gue bilang bisa dibilang cinta tanah air banget, jiwa patriot
patriotisme dia tinggi banget kan menurut Make gua. America Great Again. Nah itu Make America Great Again itu maksudnya saking emang dia cinta tanah air Amerika itu dia tuh menutup negara-negara lain, maksudnya Iya. jadi ngejatuhin negara lain lah bisa Nah. dibilang kayak gitu. Nah kan tadi berarti lu pandangan lu lebih condong ke Biden kan Condong dibandingkan Trump kan. Iya. Nah menurut lu kira-kira Biden nih 4 tahun ke depan menurut lu akan seperti apa nih Puy? Gue baca di apa visi misi dia kan. Terima kasih ke tirto.id ya udah ngasih saya Salah tuh buat tirto.id. literatur tuh gue baca tuh. Yoi. Dia kan emang apa sih di Delaware ya dia. Delaware. Dia kan emang manufaktur banget kan. Bener. Iya dia kata pengen istilah Amerika nih beli produk Amerika dia kan ngutamain itu kan. Iya. Jadi menurut gua dari sisi ekonomi untuk itu sih pasti jalan sih. Oke lah ya. Pasti oke. Soalnya dia emang udah pernah terjun kan sebelumnya Benar. di situ. Jadi ya menurut gua pasti ada perubahan sih dibanding Trump. Tapi ya itu lagi gua nggak tahu kebijakan dia di luarnya untuk masalah internasional gimana gua masih belum tahu tuh. Benar, karena kita juga belum tahu pengalaman dia Iya. sebagai presiden kan, karena baru juga Baru. gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin Biden, kalau misalnya kontroversi dia nih yang mungkin lu tahu juga yang soal pelecehan tahu kan lu? Pelecehan. Nah itu gimana tuh? Menurut lu sosok presiden US punya background ya bisa dibilang negatif lah ya, melakukan pelecehan itu seperti apa tuh kira-kira? Menurut gue itu udah hal yang lumrah sih di presiden Amerika dari zaman dulu kan emang ada aja tuh skandal-skandal tuh kayak Iya. siapa ya pokoknya Kennedy gue masa juga kan sama Benar. iniannya. Jadi menurut gue itu hal yang lumrah aja. Ya karena namanya manusia ya nggak sih? Manusia pasti sange punya aja. Oh, iya. Pasti punya salah setiap Iya, manusia. masa nggak sange? Masa nggak sange presiden? Iya. Apalagi Banyak. cewek banyak. Wow. Apalagi nggak sange, masa nggak sange? Nah, Biden kan wakilnya Kamala Harris nih. Kamala. Ini semua orang pokoknya ngomongin Kamala Harris nih. Yoi. Karena prestasi dan ya bisa dibilang dia mencatat sejarah Amerika lah sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan itu. Iya. Nah, lu gimana nih? Menurut lu se over proud itu kah Kamala Harris atau emang sebenarnya ya biasa-biasa aja buat Kamala Harris menduduki jabatan wakil presiden gitu. Menurut gue langkah tepat sih dari Biden karena kan Kamala Harris kan emang bukan sosok mayoritas kan. Bener, Emang iya. kayak gitulah. Jadi menurut gua dia bisa kan kemarin rame tuh Black Lives Matter gitu kan. Bener. Dia emang pengen narik ya sama kayak Jokowi narik Maruf Amin aja. Betul. Narik masa Islam aja doi Iya. biar dapat suara. Menurut gua sih ya tepat Biden. Tepat Biden berarti ya, narik Kawan Kamala lama Harris. kayak kawan lamanya Biden. Biden hebat. Bisa. Berarti emang Biden tuh tepat lah ya berkata ngambil Ngambil Kamala Kamala, Harris iya. karena ya benar kata lu. Kemarin kan Trump lagi diserang sama Black Lives Matter tuh. Iya. Terus dia Biden ngambil orang yang memang apa bisa dibilang Kamala Harris tuh berkulit hitam kan? Maksudnya Iya. kan dia keturunan African American, Iya. terus juga ibunya kalau apa bapaknya India. Iya. Itu kan bikin apa ya orang-orang yang gerakan Black Lives Matter kan jadi kayak merasa terwakilkan gitu. Maksudnya wah anjir kita ada orang berkulit hitam yang menduduki suatu jabatan penting di Amerika. Dia kan juga sepak terjangnya juga lumayan kan dia. Lumayan Senat banget. kan nggak salah ya? Senat. Kan dia dari Partai Demokrat itu tahun lalu 2019 Iya. kan lawannya Biden. Iya. Buat apa maju ke presiden. Iya. Cuma kalah jadinya Biden. Tapi Biden ya karena emang tahu si Kamala Harris ini bagus orangnya, ditarik lah Iya. jadi pelapres gitu. Nah, gue juga apa ya sedikit melihat nih, woi di sosial media orang-orang politik Amerika kemarin nih pendukung Trump dan pendukung Biden itu tuh ininya gokil banget, maksudnya trafficnya tuh gokil banget, maksudnya ya entah kata-kataan lah, entah saling nyerang atau apa. Itu pandangan lo orang-orang yang kayak gitu gimana tuh ya? Yang emang maksudnya dia orang Indonesia tapi dia tuh seakan-akan ya bener ada kata lu tadi layaknya warga Los Angeles, Iya. layaknya warga Nevada gitu-gitu. Pandangan lu gimana tuh? Menurut gua itu cukup aneh sih. Aneh tuh. Cukup aneh. Kenapa Soalnya tuh? kayak gua ada satu contoh gitu kayak temen gua banyak banget yang ngomong dia merasa ketar-ketir, merasa apalah. Itu menurut gua impact ke lu secara langsung gitu kan belum ada gitu. Setuju. Itu kan bukan berarti lu ngerjain tugas lu keganggu kan dengan adanya ini kan. Iya. Nongkrong lu kagak keganggu tuh Iya, kalau bener. ini. Jadi menurut gua cukup aneh aja sih kalau sampai ketar-ketir gitu Sampai ya. ketar-ketir segitunya ya. Segitunya. Oh, gitu. Emang maksudnya emang kemarin tuh emang bener-bener happening banget sih gua akuin. Sampai
dari kalangan apa ya, ibarat kata orang hidup di jalan deh sampai kaum intelektual di Indonesia nih terutama pasti ngomongin politik US. Nggak mungkin enggak. Parah di sosial media tuh pasti. Dari yang kerjanya gue lihat si pernah tuh ngomong politik kan tiba-tiba asalnya ceplos-ceplos tuh itu ada tuh. Ada. Yang si pakar tuh kayak tuh. Pakar. Iya, bener-bener setuju. Emang berarti menurut tuh gimana sih, Boy? Kan emang berarti yang tadi kita bilang nih dari yang nggak pernah ngomongin politik sama sekali, akhirnya jadi ngomongin. Berarti politik US sebegitunya banget apa gimana menurut lo, pandangan lo? Menurut gue sih ini karena happening aja sih. Happening aja? Karena happening, tapi emang gue kalau emang itu sebagai pemacu lu untuk mengetahui, gue oke dengan itu gitu. Kalau lu belajar, itu kan istilahnya pengetahuan umum juga kan. Setuju. Emang gak ada salahnya. Tapi ya balik lagi yang gue bukan masalahin sih, yang gue anehin tuh emang orang-orang yang terlalu garis keras banget lah. Itu sih yang gue permasalahin. Tapi kalau lu buat ngomong buat emang pengetahuan umum ya nggak apa-apa, malah bagus kan. Banget sama-sama setuju. Cuma gue curhat dikit nih, Boy, ya. Emang maksudnya kan ngobrol-ngobrol aja nih. Ngobrol aja gitu ya. Gue ada sedikit apa ya, merasa keluhan sedikit soal orang-orang yang emang memahami politik US gitu, apalagi yang ngobrolin kemarin. Gue setuju sama pendapat lo yang kayak ya nggak apa-apa itu buat pengetahuan umum gitu kan. Gue nggak melarang juga lo untuk tahu itu. Cuma gini, Puy, banyak nih dari teman-teman gue ada juga, cuma gue nggak mungkin dong nyebutin di sini, nggak enak kayak kan. Yang apa ya, gue tahu nih dia maksudnya wawasan politik US-nya itu belum seberapa lah, bahkan baru untuk menekuni politik US. Cuma ngasih pendapat-pendapat atau opini-opininya mereka di sosial media layaknya pakar. Gitu. Maksudnya kayak ya lah, lu modal kuliah sejam 2 jam di YouTube. Terus belaga banget maksudnya kayak gitu. Modal nonton asumsi. Bener. Modal nonton Mardigu. Udah belaga ini loh. Belaga pakar ya kan. Itu. Lu kira-kira punya temen yang kayak gitu juga nggak di timeline sosial media lu, Boy? Banyak tuh. Banyak? Iya, itu tadi orang-orang yang sebelumnya si ngerti politik nih, gue bingung ya orang tiba-tiba udah ketar-ketir aja ngomongin politik US kan. Itu tuh yang gue anehin tuh. Tapi ya mau gimana kan, hak dia. Benar. Cuma gue punya pandangan deh, Boy, soal orang-orang kayak gitu. Apakah mereka seperti itu agar bisa terlihat lebih apa ya, katakanlah kasarnya open minded. Maksudnya kan mungkin apalagi di umur-umuran kita nih, maksudnya mahasiswa kaum intelektual katanya kan, yang memang harus adaptif dengan apa situasi politik sekarang gitu. Perkembangan zaman. Nah, apakah mereka maksudnya orang-orang yang seperti itu ngikutin politik Amerika biar kayak dapat apa ya, validasi kayak oh lu berarti open minded nih karena lu ngikutin politik Amerika kayak gitu. Menurut lu kayak gitu nggak, apa gimana pendapat lu? Bisa jadi sih. Soalnya, balik lagi, gue kan emang nggak ngerti nih dia emang paham banget atau enggak kan? Gue nggak ngerti kan. Jadi kalau emang kalau dia emang bakal open minded biar terlihat keren aja sih, menurut gue katro sih. Katro. Sama paling iya benar, maksudnya kayak gue sih setujunya lebih bukan setuju sih, lebih nggak apa-apa kalau misalnya oke, lu baru nih ngikutin politik Amerika, cuma untuk kedepannya kalau bisa ya lu bener-bener tekunin, bukan karena lagi happening doang kayak gitu. Cuma kan banyak tuh ya, gue berkaca dari politik Indonesia kemarin deh, yang tentang apa Jokowi lawan Prabowo, itu kan banyak yang tiba-tiba seakan-akan tahu politik pakar banget lah. Parah. Cuma ya sekarang ya udah nggak ngikutin lagi karena ya udah nggak happening gitu. Jadi emang pengen apa ya, update aja lah ibaratnya kayak gitu. Nah, ngomongin soal update nih, Puy, lu di Twitter orang yang cukup update nggak sih sama perkembangan Twitter nih di sosial media lah, bukan Twitter doang deh, Instagram, YouTube dan lain-lain. Lu orang yang tipikal kayak gitu nggak sih? Lumayan gue bahkan Twitter atau sosial media tuh udah jadi komoditi utama gua untuk ngapain aja tuh. Komoditi utama. Buka bangun pagi kan pasti IG atau apa. Instagram. Benar-benar setuju. Kira-kira dari semua sosial media yang ada, lu paling suka apa tuh sosial media mana? Gue punya pandangan tersendiri nih, salah satu tentang sosial media. Oh gitu. Menarik. Coba gue pengen tahu nih, siapa tahu teman-teman yang nonton di rumah
pengen tahu juga kan, karena emang pandangan tentang sosial media kan bisa berbeda-beda setiap orang gitu. Kayak misalkan gue jabarin misalkan Instagram gitu kan. Instagram. Sekarang siapa sih yang punya Instagram kan? Mungkin Setuju. 9 dari 10 orang di dunia mungkin punya tuh kan. Benar. Survei tuh ya, survei. Valid ya tuh survei. Kemarin gue ngeliat di ini kan beauty.com. Beauty.com tuh, shout out buat beauty.com tuh. Berarti ada tuh. Berarti beauty.com, Tirto yang apa jadi bahan literatur dulu banget tuh. Oke, gimana tuh Instagram tuh? Menurut gue awalnya nih Instagram menurut gue zaman dulu gue kan ya Instagram tuh kelas 9 SMP kali gue baru mulai tuh. Kelas 9 lo? Kelas 9 buat Instagram, buat Instagram. Terus ketika itu tuh masih oke tuh. Masih oke. Masih ya istilahnya hal yang baru lah bagi gue tuh. Jadinya masih gue enjoy. Tapi menurut gue makin kesini orang tuh udah apa aja dipamerin di situ. Kayak pokoknya orang-orang yang punya apa dipamerin. Itu kan gimana ya? Gue bahkan ada contoh temen gue, dia nih saking dia merasa nggak mendapatkan apa yang temennya pamerin atau pameran tunjukin, nggak dapat privilege untuk mendapatkan itu. Temen gue nih sampai ngomong gitu, ini Instagramnya bakal di nonaktifin karena dia merasa apa sih insecure lah. Insecure. Ya, itu kan kalau udah itu kan bahaya banget kan insecure. Insecure tuh emang lagi happening juga tuh insecure tuh. Orang-orang misalnya tiba-tiba mendadak insecure karena apapun lah. Yang tadi lo bilang juga salah satu faktornya juga bisa bikin orang insecure kayak gitu. Kalau Instagram berarti pandang lu seperti itu. Jadi menurut gua Instagram fun tapi udah nggak se-oke dulu lah. Udah nggak se-oke dulu. Karena isi-isi orangnya, isi-isi kontennya atau apa? Menurut gua kayak ini contoh di gua ya. Oke, coba. Di gua kayak nih orang close friend-in gua tiba-tiba banyak nih. Close friend-in lu padahal kenal. Kan kagak. Si kenal. Si deket. Dia close friend-in gue pamer mobil. Misalkan pamer mobil. Tapi ya menurut gue sih lu ngapain close friend-in gue kalau emang nggak deket kan? Kalau emang buat pamer dong, bukan pasar gue itu, jangan pamer ke gue. Gue nggak bakal ini. Jadi ya cukup Instagram tuh udah disalahgunain sih menurut gue. Benar setuju. Padahal kan pada dasarnya fitur close friend yang di Instagram itu kan emang buat maksudnya lu memfilter teman-teman yang emang circle-nya dekat sama lu. Kalau misalnya yang emang dirasa nggak dekat ya lu jangan masukin close friend. Asli. Nah, padahal ya berarti disalahgunakan juga tuh Puy. Emang niatnya pengen pamer aja. Pengen pamer kayak gitu. Fitur close friend kalau tadi Instagram udah tuh. Kalau selanjutnya ke Twitter deh. Kalau pandangan lu kalau di Twitter kayak gimana tuh? Twitter tuh menurut gua masih lebih oke lah dibanding Instagram ya. Setuju gua. Soalnya banyak hal-hal lucu kan. Informasi juga banyak banget tuh di Twitter tuh. Benar. Tapi balik lagi di gua nih, udah kebanyakan tuh orang tuh Twitter kan sempat redup kan. Sempat happening tuh, redup, balik lagi nih orang-orang nih. Balik lagi. Menurut gua kayak orang-orang di Twitter khususnya banyak teman-teman gua, dia tuh udah mulai mengucapkan keluh kesah gitu di Twitter, anjing gua besok gimana nih, udah mulai kayak gitu lah. Udah mulai ngucapin hal-hal yang ya kayak pribadi gitu sih. Sifatnya lebih pribadi kalau di Twitter ya. Dan gua sosial media kalau di gua itu gua bukan pengen nyari yang kayak gitunya gitu, bukan pengen nyari keresahan orang, emang pengen seneng-seneng aja. Lu main sosial media itu tadi kan maksudnya sorry gue potong ya, maksudnya lu nggak mau nyari keluhan-keluhan orang. Nah sebenarnya lu bermain sosial media itu lu nyari apa sih Puy selain kesenangan gitu? Informasi sih. Informasi soalnya balik lagi menurut gue sekarang di zaman yang sekarang kan gue sendiri udah nonton TV gitu kan. Setuju, gue juga. Radio si sempet tuh kan. Si sempet. Jadi emang emang Twitter atau Instagram doang, emang sosial media doang nih sebagai pemberi informasi lah. Benar. Tapi kalau itu dia, kalau misalkan Twitter udah isinya orang-orang yang ngeluh aja, gue kan jadi udah nggak fun lagi gitu. Benar. Maksudnya kayak ngapain ya sih lu ngeluh ini di sosial media. Banyak gue juga setuju tuh sama lu. Banyak nih ya, terutama di timeline sosial media gue nih di Twitter, banyak orang-orang yang ngeluh kayak misalnya anjir skripsian gue banyak banget segala macam. Cuma dia tuh cuma ngeluh, bukannya dikerjain gitu. Di real life-nya nggak dikerjain, cuma ngeluh dan ngeluh gitu. Sama ini cuy, Twitter tuh ada saatnya Twitter tuh paling anti banget
begitu gua buka ketika pemilu. Kenapa tuh? Buset, itu orang berantem mah luar biasa itu. Garis keras yang si paslon A, paslon B. Itu berantem mah aduh. Kayak gimana ya? Lucu aja sih sebenarnya, lucu. Iya, lucu. Iya, maksudnya gue juga setuju sih karena di Twitter tuh kita juga apa ya? Bukan kalau misalnya di Instagram kan tadi orang-orang kan visualnya bentuknya, maksudnya bentuk foto, bentuk video atau apapun lah. Yang dimana kalau misalnya mau pamer tuh lebih mudah kalau di Instagram. Nah kalau di Twitter kan kita bentuknya tuh ya ada sih fitur foto, cuma kan nggak sebanyak di Instagram. Lebih banyaknya apa opini kalau di Twitter kan. Kita ngeluarin opini. Ya makanya yang tadi lu bilang orang-orang yang pendukung kalau misalnya ketika pemilu itu perang opini gila banget emang. Gua ngelihat ininya banget, maksudnya trafficnya tuh parah banget deh. Dari kan Instagram udah, Twitter udah. Terus lu main sosial media apa lagi selain dua itu? Ini mungkin sosial media yang saat ini happening ya. Apa tuh? Yang isinya cewek-cewek kan. Gue bukan sempet sih, emang sampai sekarang tuh gue masih TikTok tuh. Tapi gue bukan seorang pelaku tuh dalam artian pengguna, tapi bukan yang ikut joget-joget gitu. Lu bukan sebagai content creator ya? Itu nyari bacol aja sebenarnya. Emang gimana ya, tapi kan gue akuin Ji, emang parah TikTok tuh. Parah. Gacoan lu siapa itu di TikTok? Cewek? Gue kalau nama tuh kagak inget gue, Pi. Gak inget tuh? Setiap ada yang oke gue follow tuh. Asli. Biar algoritma apa FYP lu cewek-cewek semua ya? Asli. Itu gue sampai anjing nih orang ngapain nggak deket gue nih dulu nih. Si bisa tuh gue kan ngerayu. Si dapet. Kalau gue ada gacoan satu Siapa tuh? Lidi namanya. Wah, gua kurang tahu. Username-nya Lidi. Ya mungkin siapa tahu orangnya nonton kan. Iya, siapa tahu pengen join. Siapa tahu bisa ngobrol. Dia tuh konten-kontennya yang joget-joget tapi kan banyak nih orang-orang yang modal cakep doang tapi jogetnya biasa aja. Kalau dia tuh ya muka standar, joget syariah dari. Bukan joget, ya bisa dibilang. Tapi jogetnya emang wah, mantep. Apa sih gue nggak tahu namanya, truk gitu apa sih, gue lupa. Yang begitulah pokoknya tuh. Gacoan gue tuh TikTok tuh. Soalnya menurut gue TikTok nih kagak ada orang yang istilah kerennya butthurt gitu, Bi. Di dalam mah emang ya seneng-seneng aja. Bahkan orang yang pamer dibalut dengan kesenangan gitu. Benar. Jadi ya ngelihatnya ini orang pamer tapi ya oke juga kontennya gitu. Oke juga ya. Jadi emang kreatif lah ya kan di TikTok tuh. Ya emang bener sih, maksudnya gue juga ya bukan cuma gue rasa setiap orang pasti menganggap TikTok nih lagi grow-grownya banget. Maksudnya setiap orang pasti di HP-nya nih, apalagi terutama cowok-cowok yang kayak Dapu ini pasti download TikTok, nggak mungkin enggak. Gue pun dia nyari-nyari apalah informasi ya kan. Nggak cuma bacol juga ya bisa kalau misalnya emang mau dicari-cari mah ada lah ya, ada ya. Bahkan sekarang kan segala bentuk perusahaan atau apa kan udah nyasarin TikTok kan. Bakal nyari engagement dia kan. Banget klub bola aja udah mulai banyak tuh yang masuk ke TikTok. Banyak apa klub-klub gitu kan. Walaupun si ada tuh yang nonton kan. Tapi sempet gua nggak lupa klub mana gitu, Aston Villa atau apa, yang dia tuh pakai backsoundnya lagu Indonesia. Tahu lo? Mungkin ini sih menurut gua karena data kali ya, data TikTok mungkin Indonesia salah satu pasar utamanya kali. Banget. Ya jadi kalau kayak Aston Villa kan si ada tuh yang dukung kan. Nyasar ke Indo aja, siapa tahu dapet pasar tuh. Emang bener sih, gua juga selama gua hidup nih di tongkrongan punya teman-teman kayak nggak ada pendukung Aston Villa. Nggak ada tuh pendukung Crystal Palace. Nggak ada tuh yang tiap ini aduh Crystal Palace gua kalah lagi. Nggak ada tuh di FIFA tuh pakai Crystal Palace. Nggak ada kayaknya, jarang. Iya. Emang bener sih, maksudnya TikTok apalagi Indonesia ya. Apalagi yang kita maksudnya secara penduduk gede banget gitu, yang mana milenialnya nih, anjir gue pakai bahasa milenial padahal gue benci banget tuh kata-kata milenial tuh. Gen Z. Kaum muda lah gue nyebutnya. Karena menurut gue milenial nih sekarang nih, itu tuh kata-kata yang udah apa ya, bisa dibilang overuse gitu. Maksudnya kayak politik apalagi maksudnya pejabat-pejabat nih kayak ya kami bersama milenial. Maksudnya tapi secara praktek dia tidak sama milenial, maksudnya tidak merangkul milenial, ya tetap boomer mereka. Iya, maksudnya mau cuma demi mendapatkan suara aja. Milenial kan anak muda kayak gitu.
TikTok oke sih. Terus apa lagi lu? Selain aplikasi TikTok, Instagram dan Twitter? Udah sih gue. Udah lu 3 utama itu tuh. Iya. Dan itu punya role-nya masing-masing buat lu. Masing. Jadi kalau emang gue pengen nyari informasi Twitter emang. Twitter. Iya, kalau pengen nyari ya Instagram kan emang ada beberapa visual yang oke kan. Setuju. Ya itu Instagram, TikTok ya buat nyari orang joget-joget aja. Buat cari orang Sama kan TikTok udah ada beberapa, oh ternyata kayak orang bikin masak atau apa ya, ternyata bisa nih di rumah kayak gini kan. Bener, tutorial banyak Iya. banget informasi-informasi. Shopee kan orang nih beli ini nih. Gitu. Lumayan tuh. Apalagi kemarin tuh waktu yang apa 11 itu kan gue lihat tuh di FYP gue orang misalnya kan ada yang rebutan apa sih iPhone berapa gitu yang cuma iPhone berapa SE. ya yang berapa ratus ribu doang tuh. Itu ada yang kayak apa kalau di Shopee ya di TikTok nih bahasanya hiung. Iya. Itu aneh banget tuh. Gue geli banget tuh Belum hiung ya. Allah. anjing. Maksudnya dia kayak kan dia dapet nih si orang itu gue nggak tahu namanya siapa. Nih hiung, caranya gini hiung. Iya, aneh. aneh. Yang TikTok ini sih aneh-aneh. Cuma soal informasi juga oke juga sebenarnya TikTok. Buat tutorial-tutorial yang tadi lo bilang, masak dan lain-lain. Walaupun ada beberapa emang bukan pasar gue ya, kayak Apa tuh? si botak. Si botak TikTok. Iya. Si seneng tuh gue nontonin dia tuh. Si bedak. Iya, Playboy itu tau Playboy. Tahu gue Playboy. Asli. Siapa gue tahu tuh Playboy itu kalau nggak salah nama aslinya Panji yang bener nggak sih? Iya. Itu geng-gengannya Hold Up. Anjing tuh emang. Yang kemarin kan juga sempat viral geng-gengannya mereka yang ke Labuan Bajo lagi pandemi. Itu pandangan lu gimana tuh, Boy? Menurut gue itu, gue setelah dia kan ada bikin klarifikasi tuh. Gue awalnya emang menganggap ya lu dengan balik lagi nggak cuma TikTok doang kan, dia kan emang setidaknya udah disebut selebriti kan, selebriti dalam acuan sosial media ya. Setuju. Sosial media. Menurut gua dia udah punya banyak followers, gua ngerinya orang ke wah ini aja bisa nih. Tapi setelah dia klarifikasi ternyata kan dia emang ingin memajukan pariwisata Labuan Bajo kan. Bener. Setelah emang 50-50 sih, kalau emang dia pure untuk memajukan pariwisata oke juga sebenarnya, tapi ya balik lagi dengan kondisi kayak gini kan menurut gua lebih dewasa lah, lebih dermawan, lebih apa tuh? Pokoknya lebih dewasa lah. Lebih bijak lah ya, lebih bijak dalam menangani itu. Ya bener sih maksudnya. Gue juga setuju kalau misalnya mau ngomongin pandangan yang soal artis TikTok ke Labuan Bajo lagi pandemi, emang itu debatable banget. Maksudnya kayak ya di satu sisi bener kata lu, majukan pariwisata, tapi di satu sisi ya kita juga lagi pandemi nih. Jadi ya kalau misalnya mau nyari salah benernya, menurut gue susah, rada sulit nih, karena masing-masing nih perspektifnya bener nih, nggak ada yang salah. Tergantung ini aja, maksudnya tergantung sebagaimana misalnya keuntungan yang lu dapet. Gitu. Misalnya kayak gue deh contoh, misalnya gue jadi anak yang punya pariwisata di Labuan Bajo, ya gue pasti dukung dong artis-artis TikTok itu datang ke sana. Cuma kalau misalnya gue berbicara sebagai orang di Jakarta yang udah selama pandemi ini di rumah aja selama 4 bulan, terus tiba-tiba ada orang yang enak-enakan liburan ke Labuan Bajo, ya gue kesel dong, ngomel dong. Asli. Anjing, gue udah 4 bulan di rumah, dia enak-enakan nih ke Labuan Bajo. Proyek banyak terlewatkan kan. Iya. Harusnya bisa kaya nih gue nih. Harusnya tahun ini kaya lo ya. Kaya. Siapa itu kira-kira? Erick Thohir lah ya. Lewat mah. Lewat siapa? Siapa ya orang terkaya? Ya yang punya Jarum lah sama BCA tuh. Ya yang nggak muluk-muluk lah, Bill Gates lah. Iya, sama Jack Ma lah ya. Iya. Yang nggak muluk-muluk lah, kalau misalnya mau kaya mah, se-Bill Gates lah, minimal itu. Minimal se-Bill Gates. Masa Bill Gates ini kan kita kan harus tinggi langit kan. Benar, cita-cita tuh setinggi langit pun. Biar kalau misalnya jatuh tuh katanya di antara bintang-bintang. Cuma bintangnya bintang siapa tuh? Bintang Emon lagi, jangan-jangan. Lagi viral tuh bintang Emon. Kasus lagi. Iya. Lagi kena kasus. Nah, Puy, lu tadi ngomongin kasus nih, Puy ya. Lu kan aktivis Twitter, bukan aktivis Twitter sih, maksudnya kayak aktif di Twitter lah. Nah, lu tahu nggak, Puy, akhir-akhir ini ada kasus apa itu? Yang di Twitter tuh, yang soal bisa dibilang bokep. Tuh gua langsung tahu tuh Pi. Update lo ya, update. Anjing emang update. Twitter nih, gua malam-malam tuh ingat kejadiannya, tiba-tiba ada tuh kan, sebut namanya nggak apa-apa kali ya? Boleh sebut namanya. Gisel kan, Gisel kan oke kan? Gisel oke banget. Langsung gue cari tuh Pi. Iya.
Menurut gue ya, gue tuh punya second account bukan nyari akun bokep Pi. Di Twitter. Di Twitter. Ya jadi gue langsung nyari situ, kebetulan dapet tuh. Kebetulan dapet. Yang berapa menit? Apa berapa detik durasinya tuh? 19 lah ya. Oh ya 19. Ya terus. Habis itu gue langsung ya coli 3 kali lah sama gitu. Anjing, coli 3 kali, bener-bener. Nah kalau yang menurut saya mungkin teman-teman ada yang kurang update nih. Yang tadi lagi kita omongin tuh kasus yang tadi udah ngomong juga sih sebenarnya Giselle yang emang ya nggak tahu nih, masih belum tahu nih dia atau bukan tuh yang memang video pornonya tersebar di sosial media terutama di Twitter gitu. Itu sih yang gua kan kemarin kata ada orang yang pengen ketangkep kan untuk penyebar. Menurut gua ya kalau misalkan emang itu bener dia emang wajar karena pencemaran nama baik kan. Tapi kalau misalkan kata mirip Giselle ini terlahir dari opini masyarakat, menurut gue itu kan sama kayak bokep biasanya gitu. Iya, benar. Jadi ya dia tinggal klarifikasi buat kalau bukan dia aja kan, apalagi bokep kan sekarang ada tuh lu ngedit mirip, lu tau gak lu? Jadi dia bisa ngedit tuh semirip-miripnya tuh. Oh gitu bisa. Iya. Jadi maksudnya yang mukanya tadi siapa diganti artis itu bisa? Diganti bisa. Oh. Kebetulan yang pakar bokep ya saya. Pandit bokep. Emang Pangeran Siaan doang yang pandit bola. Ini Iya. Dapu ini, kenalin Bisa, pandit bokep nih. Box to bokep. Ini bisa. Banyak banget ya maksudnya artis-artis. Kan kemarin tuh setahu gue ya, abis Giselle ada lagi tuh Puy. Ada. Hari-hari selanjutnya tuh. Iya. Siapa lagi sih kalau misalnya lu Setahu inget? gua Jessica Iskandar kan. Jessica Iskandar. Si mirip tuh. Si mirip, padahal bule itu setahu gue. Bule. Gue udah sempet lihat tuh. Terus Anya Geraldine, iya. kan emang nggak mirip kan. Kan emang perdebatan emang Giselle doang nih, masih ada yang wah ini dia nih atau dia enggak kan. Ya jadi menurut gua balik lagi sih kalau emang itu dia emang pidanain aja itu sama kayak kasus Ariel. Dia kan emang ngaku tuh kan kalau itu dia. Tapi kalau emang itu opini kata mirip Giselle masih terlahir dari opini masyarakat, wah ini mirip Giselle jadinya ini. Itu menurut gua kayak bokep biasa aja sih. Lu tinggal klarifikasi bahwa itu bukan lu. Toh emang yang upload kan nggak ini mirip Giselle nih, ini bokep Giselle kan kagak kayak gitu kan. Menurut gua aja. Dan seharusnya si Giselle tuh apa ya? Klarifikasi lah. Maksudnya kayak kalau itu bukan dia gitu kan sesimpel itu doang ya. Kalau misalnya dia bukan dia ya udah ya. Orang-orang berarti cuma pandangan mirip-mirip doang gitu. Ya maksudnya gue juga ngeliat tuh waktu yang kasusnya Giselle tuh di Twitter di komen-komen banyak banget orang yang apa ya maksudnya pro kontra lah. Maksudnya ada yang mungkin pro Giselle, ada yang mungkin emang bilang itu Giselle. Maksudnya perdebatannya banyak banget tuh di Twitter tuh, sampai gue bingung nih kayak maksudnya ini orang-orang dibayar jadi buzzer apa gimana sih sama Giselle, maksudnya sampai ngedukungnya segitunya banget. Maksudnya jangan kayak gitu, maksudnya itu kan privasi orang apa segala macam. Ya kalau misalnya privasi orang nggak mungkin tersebar dong. Pasti. Ini kita semua bisa dibilang ini udah jadi bukan privasi, udah jadi konsumsi masyarakat gitu. Gue yakin Jokowi nonton sih. Iya gue yakin, iya benar-benar. Cuma ya kalau misalnya bukan 1 sampai 10 dari 0 sampai 100%, kira-kira potensi Jokowi nonton berapa persen tuh? Menurut gue sih pasti ada ajudannya. Pak, mau lihat terbaru nggak? Gue yakin sih ada kayak nawarin gitu. Nawarin gitu ya. Ini artis ibu kota nih, mantep kan? Giselle. Ya menurut gue 80% sih. 80%? Iya. Dari di tengah kesibukan dia yang ngurusin negara seruwet-ruwetnya gini, pasti ada waktu lah ya buat nyempetin kayak gitu ya. Pasti ada. Ya manusia cuy. Bokap gue pasti nobar lah sama tetangganya lah. Iya. Bokap lu nonton tuh? Kayaknya. Soalnya gue lihat dia emang tiba-tiba sering bolak-balik aja kamar mandi. Kan nggak mungkin dong buat kencing. Nggak mungkin dong beser ya kan? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin kan sikat gigi, bolak-balik terus. Ada tuh kayak orang sikat gigi berapa kali sehari. Iya. Emang di sosial media tuh ini banget ya, maksudnya ya kasus gampang banget nyebar lah. Apapun sekarang maksudnya kalau misalnya lu nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang lu share di sosial media, itu bisa bahaya banget maksudnya. Emang maksudnya di sosial media juga kita perlu bijak lah menggunakannya gitu. Maksudnya kita udah dikasih fasilitas yang udah mudah banget nggak sih? Lu sosial media itu kan mendekatkan yang jauh gitu. Maksudnya lu bisa yang tadinya kabar-kabar sama saudara sama temen itu susah banget nih zaman dulu pakai wartel pakai apa,
sekarang udah ada sosial media, lu bisa ya lah kapanpun gitu. Lifetime itu maksudnya lu bisa kabar-kabaran sama teman-teman lu di Twitter, di Instagram dan lain-lain gitu. Emang maksudnya cuma gue juga punya keluhan nih Puy. Nah betul. Di sosial media maksudnya terutama di Twitter ya, karena maksudnya gue ini tipikal orang yang suka mengkritik pandangan orang di Twitter gitu. Kan karena di Twitter kan kita isinya tuh bukan visual tapi opini kan, ada kita udah bahas juga. Tapi ada kemungkinan lu juga ada menyupportnya kan? Ada. Maksudnya kalau keluhan gue sama orang-orang di Twitter itu banyak yang apa ya? Dia itu ngasih suatu opini yang padahal dia sendiri tuh nggak cukup kredibel untuk ngeluarin opini seperti itu gitu loh. Nah, ketika misalnya kita coba uji atau kita coba pertanggungjawabkan, dianya bingung. Dan maksudnya untuk memilih cabut gitu, udah gue bodo amat. Akhirnya ya maksudnya kan orang-orang yang emang kebetulan mungkin berpikir kritis atau apapun itu bahasanya, pengen coba mempertanggungjawabkan, dia kok nggak ngasih apa, misalnya klarifikasi atau apa, kayak gitu. Kalau keluhan gue sih itu. Banyak sih kayak gitu. Banyak banget emang. Kalau keluhan lu Puy, lu ada keluhan di sosial media nih? Siapa tahu teman-teman pengen denger nih tentang keluhan lu. Gue sih ini mungkin ada nyangkut paut selain ke sosial media juga ya. Boleh. Kayak gue di sosial media kan, terutama di timeline gue gitu ya, gue udah ngeliat nih teman-teman sejawat nih, teman-teman yang generasi Z, secara deskriptif ya kan 98 sampai 2005 tuh. Menurut gue itu udah banyak yang pikiran itu udah terlalu lampau udah terlalu jauh ke depan gitu. Maksudnya gimana tuh? Misalnya di umur gue 20 sekarang nih, ditambah gue baru mengalami, udah lama sih sebenarnya kan, sesuatu yang gak enak kan tentang perkuliahan gua kan. Udah bukan oleng lagi tuh, udah kebalik tuh. Udah bukan kapal miring kapten lagi tuh. Udah nggak bisa selamat. Udah Titanic tuh, udah jatuh lah, udah tenggelam lah ya. Gua melihat ini kayak, menurut gua kayak gua udah di umur gua 20 tahun, gua udah harus mikirin hal-hal yang menurut gue belum patut gue pikirin aja sih. Contoh ya? Misalkan gue beban gue harus udah ngasihin duit lah, karena kan sesuai ya, sekarang kan apa-apa orientasi udah duit kan. Setuju banget nih, gue nggak tahu kenapa gue setuju banget di bagian ini. Sekarang tuh orang-orang money oriented banget. Asli. Apapun dilakukan demi uang gitu, maksudnya menuhankan uang banget, walaupun emang maksudnya kalau kita berpikir realistis ya uang emang kita semuanya butuh gitu maksudnya. Cuma bukan segalanya itu uang gitu. Sekarang uang lebih cari daripada pahala, Bener. Gimana ya kan? Bener. Kayak gitu. Kalau lu berarti keluhan lu kepada orang-orang maksudnya di Twitter yang memang udah berpikir terlalu jauh ke depan. Soalnya mungkin gue nggak dapet privilege untuk bisa mikir kayak gitu kali, soalnya kan gue udah oleng nih. Istilah kan gue harus mulai dari awal kan. Lu mulai lagi dari nol kan. Jadi gue merasa anjing di umur 20 tahun gue udah harus mikirin hal-hal yang terlampau jauh ke depan gitu. Jadi gue sempet mempertanyakan gitu, orang udah pada pikir nikah aja ya, padahal lu masih umur segini gitu. Gue mengamini banget kata jalan orang sih udah ada yang diatur ya. Gue mengamini banget itu, walaupun nggak tahu arahnya kemana, tapi kan setidaknya menurut gue ya, hidup terutama generasi kita nih itu udah terstandarisasi orang lain Benar, kemakan kurikulum. Maksud gue emang tuntutan sosial tuh emang udah nggak bisa dihindarin tuh. Benar. Jadi kayak lu ngelihat misalnya Rahel V-nya lah, dia nikah di umur 24, anjing gue harus nikah di umur 24, itu kan hidup dia anjing, nggak bisa lu samain gitu. Padahal kalau kata Hindia, hidup tuh bukan untuk mendahului. Bener. Ya maksudnya, gue percaya sih setiap orang punya timeline-nya masing-masing gitu. Maksudnya untuk kapan lo nikah, kapan lo punya rumah atau apapun itu, maksudnya setiap orang punya jalannya masing-masing gitu. Dan sesuai porsi sih. Benar. Sama ya yang tadi lo bilang, maksudnya benar, rezeki. Kalau gue percaya gini Puy, sebelum kita lahir nih, rezeki, jodoh, mati, apapun itu yang kita ada di dunia, itu udah ditafsirkan untuk kita gitu. Maksudnya jadi apa ya, no matter how hard you try, kalau misalnya emang itu nggak buat lu, ya nggak akan buat lu. Maksudnya lu mau susah apapun gitu kan. Sekeras apapun, sebatu apapun, kalau misalnya emang itu tidak ditafsirkan untuk lu, ya nggak bakal buat lu gitu. Maksudnya jadi ya gue kalau misalnya pandangan lu yang ini, gue
sebenarnya ya, maksudnya gue ada setujunya tapi ada enggaknya. Tapi gue setuju itu di bagian ya benar, maksudnya orang sekarang tuh udah kemakan kurikulum. Kalau bisa bahasa gue ya, kemakan kurikulum tuh dalam artian maksudnya yang tadi contohnya sama, mirip-mirip sama lu yang kayak misalnya Raya V-nya nikah di umur sekian, terus berarti gue harus sekian juga nih sama kayak Raya V-nya, padahal kan nggak mesti kayak gitu. Ini menurut gue lagi ya, radanya rempet. Sekarang kan kebanyakan orang nih, kita udah berlagak ngomong idealis nih, Pi. Nih menurut gue kita tuh masih mencari jati diri sih. Ini terbukti dari misalkan Vincent, kayak kemarin kan Vincent sama Soleh Solihun atau Gopar, orang tuh masih anjing gue pengen kayak Vincent, gue pengen kayak Gopar gitu loh. Pas gue, lu belum nemuin jalan lu cuma nyemplung di situ, dan ya karena lu nyemplung di situ lu mau nggak mau jadi merasa lu bagian dari situ menurut gue. Karena mungkin referensi lu ke situ, jadinya lu maunya seperti mereka yang sesuai dengan referensi lu. Contohnya kayak Vincent, kayak Gopar gitu. Emang banyak sih orang-orang kayak gitu. Nah, Puy, dari tadi kan kita udah banyak banget nih ngobrol-ngobrol tentang dari politik Amerika. Yang paling ringan tuh. Yang paling ringan tuh, yang ya pakar lah kita kan. Pakar. Terus ngobrolin apa lagi tadi tuh? Udah ke sosial media. Sosial media tadi Instagram, Twitter, sampai ke TikTok tuh gacoannya Gapuy tentang kalau misalnya mau nyari bacol. Asli. Terus sampai ke abis dari bacol nih ke bokep Gisel, bokep artis tuh. Itu yang paling berat ya? Paling berat. Obrolan kita hari ini yang paling berat itu bokep Gisel ya? Soalnya mau gimana kan? Emang harus pakai teori tuh, Puy. Iya. Ada rumus-rumus fisika mana gitu. Kayak fisika Belgia harus pakai tuh rumusnya kayak gitu. Pythagoras lewat Pythagoras cuy. Newton apa sih Newton? Siapa sih Newton? Apel jatuh doang lu banggain. Iya. Albert Einstein nggak kenal tuh. Albert Einstein siapa Albert Einstein? Iya. Lebih berat ini obrolannya. Teorinya rumusnya juga beratan ini. Iya. Nah, Boy, thank you nih Boy udah datang mampir nih ke podcast Bincang Eten di channel Eten Studio. Gue sih sebenarnya kalau misalnya tidak terbatas durasi nih Ki, anjir gaya banget. Dari kesannya udah kayak ada sponsornya tidak terbatas durasi. Ntar kan mudah-mudahan masuk kan. Amin nih. Aduh meja masih meja masih kosong nih Ki. Siapa tahu ada lah. Rokok juga gue terima rokok. Semen bodo amat, nggak apa-apa semen 3 roda ya kalau misalnya boleh. Mau dipajang nggak apa-apa gue. Iya, emang kotak boleh. Iya, emang mental kita masih mental miskin lah. Kayak gitu. Sebenarnya Puy, jujur nih anjing, gue kayak youtuber nih jujur gitu kan. Gue pengen ngobrol lebih banyak sama lo, cuma ya terbatas durasi. Ya jadi kita mungkin cukup sampai di sini dulu Puy. Kapan-kapan mungkin kalau misalnya lu pengen ada yang di-sharingin lagi, maksudnya ada yang lu pengen ceritain lagi, boleh kok mampir-mampir ke sini. Siapa tahu demand-nya tinggi kan, Bang, Dapuy lagi dong. Bisa. Nah, bisa lu kayak ntar Adit Insomnia sama Gofar kan demanding banget tuh. Minta Adit, ulang-ulang terus. Siapa tahu Bincang Eten bisa, Bang, Dapuy lagi dong, Bang, Dapuy lagi dong. Bisa. Nah, Puy, sebelum gua tutup nih, lu ada apa gitu pesan-pesan terakhir atau kata-kata bijak lo atau prinsip hidup lo, apapun deh maksudnya yang lo mau ngomongin buat temen-temen di luar sana yang lagi nonton nih. Gue sih orangnya si bijak kan gua. Iya, gua ngerti banget lo si bijak. Asli. Gua ngurus hidup aja bener. Iya, jadi apa ya pesannya? Jalanin hidup aja udah, dan jangan lupa coli. Tuh, teman-teman. Masa nggak coli lu? Udah gede. Jalanin hidup aja, jangan lupa coli kalau kata Dapuy. Itu, oke. Cewek jangan lupa colmek. Anjing, iya. Aduh, ini editor kayak sulit nih ngeditnya nih ya. Banyak banget kata-kata yang emang layak gitu. Apalagi di forum-forum kepresidenan ya kan. Asli itu. Itu kan bukan kata yang sering digunain colmek. Itu normal kan. Itu kalau gua tahu yang sesuatu yang gua lagi nih di forum PBB itu kata-kata wajib. Makanya, bahkan gue liat Oxford Dictionary tuh pengen masukin kata colmek. Benar. Colmek. Nyolek McD kan maksud lo, nyolek McD. Maksudnya kan kentang kan dicolek kalau misalnya pakai saus. Oke, sekian dari kita nih ya, podcast episode Eten Studio kali ini. Kalau misalnya kalian masih penasaran nih, mungkin mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Dapuy, tungguin aja di episode selanjutnya. Dapuy kira-kira bakal mampir lagi apa enggak nih di Eten Studio, gitu aja. Oke, thank you. Gue
Raffi Jawari sebagai host, lu? Dapuy sebagai si ngerti pembahasan tadi. Cabut.